Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla tubda dirasah ya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fi hadi al-lailah al-mubarakah nahnu nastati'u an najtami'a li ishtiraki ad-dawrah al-arabiyyah fi hali sihah wal afiyah biduni al-mawani' wa kadzalika al-masyaqqah. Sama nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tayyib, qabla tubda uridu an uraji'u al-mada al-madiyah. Sebelum kita mulai saya ingin murajaah sedikit terkait materi kemarin. Hmm, saya akan mau tanya kepada Uhti Is, apa Ini bedanya fi'il lazim dan fi'il muta'addi? fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Oke, kalau fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Oke, bagaimana caranya merubah fi'il madi menjadi fi'il madi maklum menjadi majhul? Fi'il mabni maklum menjadi mabni majhul itu nusiro di dhamma fak fi'ilnya Hmm, sebelum akhir di kasroh. Oke, kalau fi'il mudhari? Kalau fi'il mudhari'un soru di dhamma di dhamma yaknya Awalnya, kemudian sebelum akhir di fathah. nah, sahih. Jadi untuk rumusnya, kalau fi'il madi itu dhamma awalnya dan di fathah dan di kasrah sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari di dhamma awalnya dan di Di dhamma fathah sebelum akhir. Jadi bukan sebelum yaknya yang di dhammah, ya, bukan yaknya tapi harful awal. oh ya ya. Ya, kalau misalnya yustaghfaru, istaghfara, Yastaghfar istaghfara yastaghfar yastaghfiru, yustaghfaru. ya. Ya, tetap rumusnya tetap di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Nah, tayyib. Satu lagi, Ahi Ma'ruf. Aina Ahi Ma'ruf. Ma'ruf. Sampai bisa kalau ini sampah apa sih? Dikolek apa sih? Ya. Hmm. Yang laki-laki di sini, Akhi Habibi. Nah, Ustaz, Nah, mal farqu baina fi'il lazim wal muta'addi? eh, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memerlukan maf'ul bih, Kalau sedangkan hmm? fi'il muta'addi memerlukan maf'ul bih. Oke, bagaimana caranya merubah fi'il maklum ke majhul? Kalau fi'il madi didomahkan awalnya, lalu dikasrohkan huruf sebelum akhir. Contohnya, Eh, Contohnya dari nasro jadi nusiro. kalau fi'il mudhari? Ya, kalau fi'il mudhari didomahkan awalnya, lalu di fathah sebelum akhir. Nah, Contohnya dari yansuru menjadi yunsoru. tayyib. Tayyib. Walaan insyaallah saya nastamir al-madah fima yata'alaq bi mu'rab wal mabni. Hari ini kita melanjutkan terkait materinya yaitu mu'rab dan mabni, teman-teman. Mu'rab itu gampangannya ya secara mudah untuk difahami. Mu'rab itu kalimat Ini yang lagi mana naik. akhir harokatnya itu bisa berubah-ubah. Lihtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran.
karena ada suatu hal yang menyebabkan dia berubah. Satu misal ya. Ada kalanya zaitun, ada kalanya zaitin, ada kalanya zaitan. Nah, ketika harokatnya itu bisa berubah, nah itu namanya mu'rob. Jadi dia bisa berubah-ubah tergantung amil yang menyebabkannya dia berubah. Satu misal, ja'a zaitun. Ja'a zaitun. Nggak bisa zaitan ya. Nggak bisa zaitan. Karena di situ ada fi'il yang mana dia membutuhkan fa'il yang dibaca rofa. Zaitun. Satu misal, nadhara al-ustadu zaidan. Ustadz melihat Zaid. Nah, Zaid di sini merupakan mu'rab. Artinya dia bisa berubah. Yang mana sebelumnya Zaitun menjadi Zaidan. Satu misal lagi, marartu bi Zaitin. Saya berjalan bertemu dengan Zaid. Nah, bi Zaitin di situ didahului oleh huruf jar bi. Ya. Kemudian kalau mabni itu harokatnya tidak berubah di akhirnya. Gampangannya seperti huwa. Ya. Huwa selamanya tetap wah, nggak bisa wu, nggak bisa wi. Aina harokat akhirnya tetap aina, nggak bisa ainu, nggak bisa aini. Satu misal dalika, nggak bisa daliku, daliki, atau daliku, daliki, dalika. Nah, itu namanya mabni. Jadi dia tidak bisa berubah. Nah, mu'rab itu ada banyak. Ya, mu'rab itu ada banyak. Ada kalanya berupa isim, ada kalanya berupa fiil. Nah, habis ini saya preteli satu-satu di sini ya. Kemudian mabni itu juga ada banyak. Ada kalanya domir, domirnya yang huwa huma hum. Kemudian isim mausul, alladzi, aladzani, alladzina itu. Kemudian isim isyarah, dalika, dalikum, madalikum. Ila akhiri, istifham, hal, gak bisa. Halu, hali, halu, hali, hala, gak bisa. Hal ya hal, harakat akhirnya tetap sukun. Nah, itu namanya mabni. Kemudian fiil, fa'ala, fa'ala ya fa'ala, nasoro ya nasoro, nggak bisa nasoru teman-teman. Nasoru, dahabu, dia mabninya tetap mabni fathah, dahaba, nasoro, qatala, harokat akhirnya tetap. Wa asbahadalik. Sebelum masuk ke pembanaan mulai di mabninya fi'il madi, apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada gambaran sedikit mungkin terkait mu'rab dan mabni? Berarti semua fi'il madhi itu mabni ya, Ustaz? Nah, mabni. Kalau fi'il mudhari enggak. Ya. Ya, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Al-akhar? Fahimtum kaifa? Terkait Fahimna, Ustaz. terkait pemahaman dasar perbedaan mu'rab dan mabni? Khalas? Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk mabni yang pertama adalah fi'il madi. Fi'il madi itu mabni, teman-teman. Lah, dalam hal ini mabni itu ada kalanya mabni fathah, ada kalanya mabni sukun, ada kalanya mabni dhammah. Artinya apa? Kalau mabni fathah, fathah terus, teman-teman. Nggak bisa fatahu, nggak bisa, fatahi nggak bisa, fathah ya fathah terus.
Nah, itu yang dijadikan atokat itu yang mana? Yang harokat akhir pada ain fi'il. Harokat akhir pada ain fi'il. Seperti ini. Ini namanya mabni fathah. Kapan mabni fathah? Yang pertama tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Maksudnya apa? Tidak bertemu dengan hal lain yang menyebabkan dia berubah. Misalnya, saya clearkan dulu. Misalnya bertemu domir tak mutaharik. Ini nanti sudah beda mabninya, mabni sukun. Ya, beda mabninya mabni sukun. Kemudian bertemu tak taknis. Tak taknis itu apa? Yang menunjukkan arti perempuan. Fatahat al-Fatimatu. Al Fatahat al-Fatimatu an-Nafidatah. Ya, jadi fatahat ya, nggak bisa fatahut, nggak bisa fatahid. Nah, ini nanti mabninya mabni fathah. Kemudian dhamir alif tasniyah. Dhamir alif tasniyah itu apa? Dua orang yang mengerjakan sesuatu. Nah, fatahah itu terjemahnya dua laki-laki membuka. Fatahah itu artinya terjemahnya apa? Dua orang laki-laki membuka. Nah, alif tasniyah itu alif yang menunjukkan dua orang yang melakukan. Kemudian ada kalanya mabni sukun. Kapan itu mabni sukun? Ketika bertemu dengan tak mutaharikah atau tak yang berharokat. Ya. Seperti fatahtu, fatahti, fatahna, fatahtum. Nah, itu namanya dhamir rafa mutaharik. Kalau demikian maka harokatnya sukun. Ini mabninya mabni sukun. Dia nggak bisa fatahuta, nggak bisa. Fatahiti nggak bisa. Nah, fatahuta nggak bisa. Fatahita nggak bisa. Pokoknya harokat ain fi'ilnya itu dia tidak berubah. Kemudian bertemu dhamir na. Nah itu menunjukkan kami, nahnu. Ya, fatahna. Di sini harus sukun. Ya, mabninya mabni sukun. Nggak boleh fatahuna, fatahina. Nggak bisa ya teman-teman. Kemudian bertemu nun jamak niswa. Apa itu? Nun yang menunjukkan makna perempuan banyak. Fatahna itu artinya apa? Mereka perempuan telah membuka. Fatahna itu apa artinya? Mereka perempuan telah membuka. Kemudian terakhir mabni dhammah. Bertemu wawu jamak. Wawu jamak itu apa? Wawu yang menunjukkan arti jamak atau orang banyak. Contohnya fatahu. Fatahu itu artinya apa? Artinya mereka laki-laki telah membuka. Artinya apa? Mereka laki-laki telah membuka. Oke. Itu tadi terkait mabni. Jadi mabninya tidak hanya fathah aja, melainkan ada kalanya mabni sukun tadi. Wawu jamak Ustaz. Wawu jamak. Domah. Sebentar ya. Karen apa? Tuh. Jadi kapan mabni dhammah? Ketika bertemu wawu jamak. Wawu jamak itu apa? Wawu yang menunjukkan arti banyak. Jadi fatahah itu satu orang yang mengerjakan. Dia telah membuka. Kalau fatahah itu nanti bermakna dua. Dua orang yang membuka. Kalau fatahu itu nanti artinya banyak.
mereka laki-laki banyak telah membuka. Itu tadi sedikit terkait fi'il madhi. Yang perlu digarisbawahi teman-teman bahwa fi'il madhi itu nanti mabninya ada 3. Ada kalanya mabni sukun, mabni dhammah, dan mabni fathah. Pokoknya dia mabni. Ya. Termasuk kalimat yang berhukum mabni. Oke. Tayyib, qabla nastamir indakum as-su'al. Sebelum lanjut ada pertanyaan? Tafadhal. Nah, tayyib, alhamdulillah. Tayyib, kalau gitu saya lanjutkan ya. Kemudian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu ada 2 macam, teman-teman. Ada kalanya dia mu'rab, ada kalanya mabni. Mu'rab ini artinya apa? Artinya dia bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Artinya dia bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Satu misal di sini. Kapan dia mu'rab atau bisa berubah? Ada kalanya yang pertama rofa. Rofa ini gampangannya teman-teman, salah satu tandanya kalau dia disebut rofa itu adalah dhammah. Harokat akhirnya itu dhammah. Ini. Kapan harokatnya itu dhammah? Kapan fi'il mudhari itu harokatnya dhammah? Litajarrudihi anin nawasibi wal jazimi. Ketika tidak didahului oleh amil nawasib atau amil jawazim. Apa itu amil jawazim? Apa itu amil nawasib? Amil nawasib itu antara lain an, lan, idan, kai. Artinya dia menjadikan i'rabnya menjadi nasab. Salah satu tandanya adalah fathah. Misalnya an, lan, idan, kai. Berarti misalnya kalau di situ yaktubu kemasukan an berarti ayaktuba, ayan suro, ayat haba, ayak ro'a. Nah itu ketika dia kemasukan amil nawasib maka mu'rab jadi fathah. Kalau tidak didahului apa-apa nanti dhammah harokatnya. Ya teman-teman. Kemudian jazm ketika kemasukan amil jawazim. Amil jawazim itu lam dan la serta in. Ya. Jadi kalau didahului oleh lam, dia harokatnya menjadi sukun. Lain yang disebut mu'rab. Mu'rab itu dia bisa berubah-ubah harokat akhirnya tergantung ada suatu hal yang menyebabkan dia berubah apa enggak harokatnya. Jadi lam yaktub, lam yansur, lam yadhab, lam yakro. Nggak bisa lam yakroku, nggak bisa teman-teman. Lam yakro'a, nggak bisa teman-teman. Jadi karena didahului oleh lam, maka harokat akhirnya i'rabnya itu jazm, salah satunya adalah sukun. Makanya di situ dia harokatnya adalah sukun. Lam yakro, lam yadhab. Nah, yang kedua, dia juga bisa mabni. Kapan mabni? Ya. Kapan mabni? Kapan mabni? Ketika bertemu nun taukid. Nun taukid ini apa? Nun taukid itu nun yang menunjukkan arti penegasan. Contohnya, lam yaktuban. Sungguh benar-benar dia tidak menulis. Khafifah atau sakila. Kalau secara terjemah ini sama. Ada sungguh benar-benar dia tidak. Kalau secara khafifah ini hanya bacanya aja. Khafifah itu ringan.
lam yaktuban. Kalau sakila itu berat, lam yaktubanna. Jadi ada tasydidnya. Itu dalam orang Arab menyebutnya sakila, berat. Bacanya agak berat. Lam yaktubanna. Nggak bisa teman-teman mengucapkan lam yaktubunna, lam yaktubinna. Fathah yang dimaksud memberi fathah itu yang mana sih teman-teman? Yang ain fiilnya ini. Kan yaktubu. Lam fiilnya, afwan. Kan lam yaktubu. Berarti lam fiilnya itu kan ba. Nah, baknya itu tetap dibaca fathah. Kapan dibaca fathah? Ketika bertemu dengan nun taukid. Kemudian ada kalanya memberi sukun ketika bertemu dengan nun jamak niswah. Nun jamak niswah ini nun yang menunjukkan bahwa yang mengerjakan itu perempuan banyak. Contohnya yaktubena. Yaktubena. Yaktubena itu artinya apa? Mereka perempuan banyak sedang menulis. Aku lihat no krayone Ridho. Ya, taktubena. Mereka perempuan banyak menulis, sedang menulis. Ya. Jadi hal ini khusus di fi'il mudhari, ada kalanya murob, ada kalanya mabni, teman-teman. Kapan dia mabni? Ketika bertemu dengan nun taukid atau nun jamak niswah. Kapan dia murob? Selain bertemu dengan nun taukid dan nun jamak niswah. Itu nanti disebut mu'rab ya teman-teman. Itu teman-teman terkait penjelasan singkat bedanya mu'rab dan mabni. Indakum as-su'al fima yata'allaq bi hadhihi ad-dirasah. Kaifa indakum as-su'al? Maaf Ustaz, mau ditulis dulu yang tadi. Bisa. Oh, yang barusan tadi Mm-mm. enggak di itu, enggak ngeprint bukunya. Dua satu. Tayyib tafadhol bagi teman-teman yang mau bertanya. Jadi saya ulangi lagi, mu'rab itu bisa berubah-ubah, mabni tidak bisa berubah. Ya, mabni tidak bisa berubah, mu'rab bisa berubah. Teman-teman lagi ngapain ini? Lagi baca-baca atau merenungkan atau masih mencoba memahami? Halo? Kalau Halo? diterangkan, halo Ustaz, Nah, kalau diterangkan itu kayaknya paham, tapi kalau disuruh praktek itu enggak bisa Ustaz. oke. Kenapa? Yang pertama, yang perlu di khususnya di Jawa ya,
Ukti Iis itu yang pertama perbanyak membaca kitab. Yang pertama mungkin petokan yang ada maknanya dulu. Kemudian baca kosongannya. Baru nanti Ukti bisa menentukan ini mu'rab, ini mabni. Tuh. Kitab apa Ustaz? Takrib, Fathul. Oh, Fathul Qorib. takribnya aja. Hafal ya, hafal, hafal. Jadi Ya nggak bisa. ya itu emang prosesnya. Prosesnya demikian. Makanya sampai 12 tahun. 12 tahun pun itu keluar belum bisa menjamin baca kitab. Padahal di awalnya itu juga diajari terkait nahwu sorof. MI ada, MTS ada, Hmm. aliyah ada. Karena Ya, ya. tidak ada ketekunan khusus atau serius. Satu misal ketekunan serius itu ya baca setiap hari. Kalau demikian nanti akan terbiasa. Baru kemudian nanti disisipi nahwu sorof akan bisa-bisa sendiri. Itu. Ada tidak ya Ustadz ngaji tarkib online gitu Ustadz? Tarkib online. Ukti Aisyah dari mana? Maksudnya Dari Jawa atau Jawa Jawa? Jadi bisa utawi iki iku. bisa Bisa. Ngaji online. Ngaji online. Ngaji atau yang belajar? tarkib. Ya, ya itu apa namanya, belajar kitab tarkib online tuh ada nggak Ustadz gitu? Oh, saya kurang tahu. Pastinya ada. Itu nanti maksudnya belajar baca kitab. Bukan belajar nahwu. Jadi nanti Hmm. langsung di prakteknya. Atau beli kitab takrib gitu aja Ustaz ya, yang ada maknanya. Ya, tak kasih ya. Yes, Ustaz. Oke, satu misal. Kira-kira kalau dilihat di layar ini ya, al kalimatu tangqasimu kismaini ma yasbutu akhiru ala halin. Ma ini kira-kira mu'rab apa mabni? Mabni. Mabni. Yasbutu ini mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu- Mu'rab. Murab. Karena dia bisa masbut, yasbutu, yasbuti, yasbita. Akhiru. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab. Hu. Mabni. Mabni. Mu'rab. Mabni. Karena dia isim domir. Jadi sebelumnya yang disebutkan tadi itu mabni itu apa saja? Isim domir, isim mausul, isim isyarah. Yang sebelumnya tadi saya sebutkan isim alam. Kok isim alam? Isim domir. Lah ini namanya isim domir. Domirnya domir Dua. mutasil yang sambung. Nah itu nanti kita belajar domir mungkin di halaman berapa ini ya? Belajar domir. Masa apa, Pak?
Nah, ini belajar domir. Halaman berapa ini? 21. Ya, 21. Tayyib, mafi soal? Nah, Akhi Izzuddin. Nah, Ustaz, Anda pernah melihat bomir dia laki-laki, Ustaz. Mm-mm. Itu harokatnya ada yang kasroh, Ustaz. Mm-mm. Misalkan di Ilahi. doa bismillah fi awalihi wa akhirihi. Itu Mm-mm. bagaimana, Ustaz, penjelasan? Oke, kapan dia hi ketika jer? Ketika majrur dibaca jer. Satu misal, ila. Ila itu kan i'rabnya i'rab jer. Maka ilaihi. Dia tetap mabni tapi mempunyai mahal. Nah, ini beda lagi nih pembahasannya. Ada i'rab itu ada kalanya mahali. Mahali itu menempati tempatnya yang beri'rab. Satu misal ya, saya bukakan ya. Akhi Uzzidin pernah dengar i'rab mahali? Lama, Ustaz. Oh, lama. Kayak mahal nasab, mahal jel, mahal rofa pernah dengar? Lama. Belum? Belum. Oke. Mahal apa Ustadz? Mahal. Mahal itu tempat. Saya bukakan mahal ya. Tapi Ukhti Aisyah kayaknya pernah dengar mahal rofa, mahal nasab, mahal jer. Mahal belum, tapi kalau nasab rofa jer ya tahu lah, tahu-tahu aja gitu. Oke, ya sebentar ya, sebentar. Masuk apa nih? Nah ini 185. Oke, coba perhatikan. Ukhti Aisyah, anta itu i'rabnya apa? Nasab. Hah? Anta itu i'rabnya rofa. Kenapa kok rofa? Anta itu kalimat isim atau bukan? Isim. Isim. Isim kalau berada di awal kalimat disebut apa? Susunan apa? Mubtada. Mubtada. Mubtada i'rabnya pasti apa? Fathah. Nasab. Apa? Rofa. 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 Nah, rofa karena eh, kalimat yang rofa atau jabatan yang rofa istilahnya tarkib. Yang rofa itu mubtada, fa'il, naibul fa'il, isimnya kana, khobarnya inna. Nah,
Kemudian ketika ada kalimat isim kok di awal, itu nanti disebut mubtada. Lah mubtada itu i'rabnya apa? Rofa. Nah, anta ini mu'rab atau mabni? Murob. Enggak tahu. Anta ini isim apa? Isim Anta ini domir. isim domir. Isim domir mu'rab atau Isim mabni? Mabni. Mabni. Nah, dia mabni tapi mempunyai kedudukan yang beri'rab. Dia posisinya jadi mubtada. Mubtada itu kan wajib rafa. Sedangkan dia mabni. Yang ini yang disebut mahal. Dia mabni tapi menempati tempatnya kalimat yang mu'rab. Ini namanya mahal rofa. Mahal rofa. Tapi dia mabni. Dia bukan i'rab rofa, bukan. Tapi mahal rofa sebutannya. Kalau di i'rabi mubtadaun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in. Karena dia menjadi mubtada. Pak bingung, Pak? Ya, karena itu belum waktunya. Saya menjawab sesuai dengan pertanyaan saja. Yang penting tadi terkait mu'rab sama mabni. Yang fi'il madi itu mabni apa saja, kemudian fi'il mudhari yang mabni yang mana, yang mu'rab itu yang mana. Gitu. Kaifa uti Aisyah? Berarti tidak ada tanda rofaknya ya, Ustaz? Iya, ya ada. Nah, perlu diketahui rofa itu tidak hanya doma saja, teman-teman. Tanda irob rofa itu tidak hanya doma saja. Tanda irob nasob itu tidak hanya doma saja. Mana ini tanda irob? Tanda irob, lah ini berada di akhir. Nih, rofa ada kalanya domah, ada kalanya alif, ada kalanya wawu. Kapan domah? Ketika berupa isim mufrad. Sebenarnya teman-teman, kalau mau sistematis, sebenarnya i'rab dulu pembahasannya. Ini malah di akhir. Mungkin saya beri tawaran teman-teman deh. Mungkin ya, kalau teman-teman mau. Sistematikanya sesuai dengan kitab, tapi tidak hatam karena dua pertemuan. Atau sesuai buku ini, cuman sekilas-sekilas, tapi hatam. Bingung, Ustaz. Kaifa. Kalau menurut saya sendiri, karena waktunya 20 pertemuan, ya minimal pengenalan saja. Tanda i'rab ini kan berada di akhir, teman-teman. Ya, ini halaman berapa ini? Halaman terakhir. Kalau di kitab itu pembahasannya setelah jenis-jenis kalimat. Yang pertama kan kita perlu isim mufrad itu apa, isim tasnya itu apa, jamak taksir itu apa, jamak muannats salim itu apa. Baru kemudian eh, baru kemudian membahas terkait i'rabnya. Nih, bab i'rab. Setelah pembahasan ini
Nggak kelihatan ya. Kalimat isim. Jadi bab i'rab berada di halaman berapa ini? Halaman 2. Bisa dilihat teman-teman. Halaman 2. Nah, nih bab i'rab halaman 2. Di sini halaman terakhir. Tayyib, Kaifa, teman-teman? Ah, Oke, jadi emang ini hanya sebatas pengenalan tapi tidak mendalam, teman-teman, istilahnya. Berarti ngaji nahwu adik itu penting ya Ustaz biar bisa pinter nahwunya gitu ya Ustaz. Nahwadeh, Iya. ya nahwadeh itu nahwu yang banyak contohnya. Itu kalau di sekolahnya Anas itu MI, belajarnya pakai nahwadeh, tingkat MI. Baru kemudian tingkat MI kelas 4 sampai 5. Kalau kelas 6 pakai ini. Ini Jurumiyah. jurumiyah. Kemudian kalau MTS-nya pakai Nadom Imriti. Tapi saya nggak pakai Imriti, pakai Alfia. Sampai kelas Alia kelas 1. Saya dapat Imritinya di pondok. Gitu teman-teman. Jadi untuk bahasa Arab sendiri ya teman-teman. Mungkin cabangannya bahasa Arab kan banyak. Teman-teman kalau fokusnya ngomong, ya tidak terlalu memperhatikan nahwu sorof. Tapi kalau membaca dan memahami itu nanti terkait nahwu dan sorof. Makanya kalau dalam kitab bahasa Arab di SMP SMA itu nggak ada nahwunya, ya hanya kosakata main kosakata aja. Gitu. Itu teman-teman. Kaifa bagaimana? Kaifa? Ada yang dibingungkan silakan tanya, nanti akan saya jawab. Kurang 10 menit teman-teman. Ustadz kalau mau tanya, kalau misalnya kitab yang dipakai buat pemula gitu ya, baca sedikit-sedikit gitu, Ya, ada ada. rekomendasi nggak? Ini saya sudah kirim di grup. Nih, Oh ya ya, ya. Ustadz. Di situ bab pertama menjelaskan kalimat, kemudian mabni mu'rab, tanda-tanda i'rab itu. Nih. Kalau belajar nahwu ini kira-kira berapa lama ya? Seharusnya itu kan ini cuma 20 pertemuan tapi kurang greget gitu ya. Kurang banget. Harusnya Tergantung harusnya usahanya, tergantung usahanya masing-masing. Tergantung usahanya masing-masing. Jadi kalau sepengalaman saya sendiri, kalau jadi belajar nahwu itu tidak hanya nahwu saja, melainkan ada poin-poin yang lain, termasuk latihan
ada bab sendiri untuk latihan membaca kitab. Nah, kitabnya itu dihafalin. Kalau bahasa Jawa enak, tapi kalau yang di luar kota misalnya Jakarta kan nggak tahu. Taunya itu adapun. Anta adapun kamu, misalnya di sini. Anta adapun kamu, itu rojulun, orang laki-laki. Muhadzabun, yang terdidik. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, di sini bahasa Jawa itu ada singkatannya. Misalnya di sini, anta utawi siro iku rojulun wong lanang muhadzabun kang terdidik. Nah, mim dalam bahasa Jawa disebut mubtada, kho dalam bahasa Jawa disebut khobar, nun dalam bahasa Jawa disebut naat. Jadi di samping membaca, kalau saya sendiri ya, di samping belajar nahwu sorof, di situ juga belajar terkait membaca kitab. Nah, kalau dalam sekolah saya itu dihafalkan, jadi ada khusus ujian baca kitab. Bahkan kelas akhir itu ujiannya didampingi sama orang tua. Jadi kalau ditanya untuk berapa lama itu tergantung kesungguhan masing-masing. Ada yang belajar 12 tahun belum bisa baca kitab juga banyak. Di pondok, lulusan pondok belum tentu bisa baca kitab. Walaupun di situ sering membaca dan juga ada pelajaran nahwu sorof. Tergantung kesungguhan masing-masing. Bagaimana caranya sungguh-sungguh? Kalau sungguh-sungguh yang pertama, nahwu sorof dipahami betul, kemudian sering membaca kitab setiap hari dan dihafalkan maknanya. Karena orang yang paham nahwu sorof belum tentu bisa baca kitab. Kenapa? Karena di baca kitab itu juga ada kosakata. Kalau kosakatanya minim, maka tidak bisa membaca harokat akhirnya. Satu misal, al-maridu. Ini dia tidak mempunyai pembenaran kosakata. Katakanlah di sini gak ada harokatnya. Dia bisa dibaca muridi, murida. Tapi kalau harokat akhirnya ini ranahnya di nahwu. Lah harokat yang ini loh, mimro, ini ranahnya di kosakata. Dia kalau nggak punya pembenaran kosakata terkait al-maridu, bisa jadi dibaca murida, mirida, atau miridi. Gitu. Jadi selain nahwu sorof, ada poin yang perlu dipahami di sini adalah kosakata. Kosakatanya banyak ya. Tapi nahwu sorofnya kurang paham, maka salah bacanya. Tapi bisa menerjemah. Terkadang bisa menerjemah. Ya misalnya ini. Antakan kamu, rojulun laki-laki muhadzabun terdidik. Kalau dia tidak paham nahwu, tapi paham terjemahnya saja, nanti terjemahnya salah. Kamu laki-laki terdidik. Sedangkan terjemahnya yang benar adalah kamu adalah laki-laki yang terdidik. Kamu itu merupakan laki-laki yang terdidik. Makanya dalam Google Translate itu kebanyakan salah penerjemahannya karena di situ tidak memperhatikan nahwunya. Hanya per kata. Jadi kalau ditanya kapan tergantung usahanya teman-teman masing-masing dan juga kapan Allah memberikan pemahaman itu. Karena nggak bisa dijadikan patokan. Misalnya bisa baca kitab 40 hari, katakanlah ya. Bisa, tapi kitab khusus. Dan itu dihafalkan. Misalnya kitab takrib. Itu pun babnya dihafalkan. Hafal sama bisa membaca kitab itu beda loh teman-teman. Kalau hafal saja bisa. Tapi kalau misalnya dikasih kitab lain, belum tentu dia bisa baca. Jadi kalau ada semboyan 40 hari bisa baca kitab, ya bisa, tapi kitab tertentu. Kitab yang lain belum tentu bisa. Gitu. Tapi kalau kita namanya belajar ya namanya belajar ya
Ya semoga diberikan pemahaman dan cepat paham. Tapi ya itu nanti usahanya emang agak effort teman-teman. Nggak bisa mak cegaki. Itu. Saya mau tanya Ustadz, Ya, kan saya sudah pernah ngaji jurumiyah itu lebih baik setelah ngaji itu tuh ngaji apa Ustadz? Yang kayak tentang nahu gitu. oke. Saran saya jurumiyahnya dipahami betul. Karena membaca kitab itu cukup pakai jurumiyah sebenarnya. Oh. Iya, paham definisinya, paham prakteknya. Atau setidaknya teman-teman, Ukhti Aisyah mengajar jurumiyah. Karena ketika mengajar itu nanti akan ada pemahaman tersendiri. Karena sifatnya kita itu belajar untuk mengajar. Salah satu poin terpenting ya teman-teman, bagaimana cara cepat paham, itu kita belajar sambil mengajar. Jadi kita belajar untuk mengajar. Tuh teman-teman. Karena saya sendiri ya, jujur li, saya sendiri itu mulai paham, mulai nyantol betul itu ketika setelah lulus aliyah. Dan itu kenapa? Karena disuruh mengajar. Karena saya disuruh mengajar, kemudian saya lihat pelajaran sebelum-sebelumnya waktu di sekolah. Saya lihat YouTube, kemudian saya sambil belajar di kitabnya itu. Saya cari yang YouTube yang mana kiainya itu langsung bahas dengan bahasa Jawa, dengan tabel, dengan penjelasan yang rinci, saya tulis. Baru kemudian saya mengajar. Nah, dari situ saya bisa cepat nyantol, teman-teman. Gitu, teman-teman. Dari situ pula ketika saya menemukan kalimat, bisa mengetahui, oh ini salah, seharusnya gini. Oh ini bacanya salah, seharusnya gini. Itu ya karena seringnya, ya karena pengalaman itu, teman-teman. Pengalaman juga penting. Jadi untuk Ukhti Aisyah, setelah jurumiyah itu apa? Ya, kalau misalnya jurumiyah sudah paham betul, baru ke kitab selanjutnya. Tapi kitab selanjutnya itu biasanya juga mendukung kitab sebelumnya. Satu misal, habis jurumiyah, nahwade juga boleh, imriti juga boleh. Karena masing-masing itu saling menambahi. Setelah setelah jurumiyah, imriti. Setelah imriti nanti ada nahwu alfiyah. Di alfiyah nggak ada materi yang ada di, misalnya di alfiyah, di imriti itu nggak ada materi yang bisa dijumpai di alfiyah. Artinya alfiyah itu lebih lengkap gitu, daripada imriti. Gitu teman-teman. Jadi kitabnya itu berlevel, tapi saling mendukung dan saling mengulangi. Jadi misalnya di MI bahas fa'il, aduh, gitu teman-teman. Kaifa, kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Ada pertanyaan lagi? Setelah tadi penjelasan Ustaz, sepertinya memang bagus kenal isim dulu. Iya, karena sistematikanya itu isim dulu, baru kemudian i'rob. Makanya tadi saya memberikan penawaran. Penawarannya apa? Pakai kitab khusus tapi tidak hatam atau pakai ini. Kalau pakai ini hatam tapi ya gitu, sekilas-sekilas saja. Karena kitab ini tidak sistematis atau buku yang ada di Al-Azhar ini kurang sistematis. Sistematis itu artinya urut.
Tayyib Kaifa, halo? Alhamdulillah. Halo, Kaifa. Nanti kalau misalnya eh ya walaupun Al-Azhar mintanya hatam ya itu tadi, hatamnya hatam aja tidak hanya sekilas-sekilas saja. Ya. Ada yang mau speak up mungkin? Kalau kalau gitu habis ini ada kelas lepasan. Kelas lepasan itu apa? Mungkin Ustadz, kalau pendapat saya pribadi, Ya. lebih baik diselesaikan dulu yang ini. Mm-mm. Pertama untuk pengenalan, Ya, kemudian mungkin seperti dengan yang dikatakan oleh siapa? Ukti Anggita, ya. mungkin ada kelas lanjutan khusus dengan Ustadz itu, Oh, dengan untuk membahas kitab seperti Jurumiyah dan sebagainya. dari awal berarti ya. Iya, Oke. Berarti cuman nanti daftarnya tidak lewat Al-Azhar, teman-teman. iya betul Ustadz. Mungkin bisa ada grup tersendiri gitu. Iya. Ini sebenarnya sudah dulu dari awal sebenarnya di awal saya mengajar saya sudah mengajar 8 kali pertemuan, 8 kali periode, artinya 8 bulan ya. Emang kalau kesahnya mereka itu eh, terkait nahunya. Dulu kan saya pernah cerita kalau sebelum bulan ini itu nahunya hanya 2 hari setiap minggu. Nah, kadang ada yang nyeletuk, Ustaz, ini kayaknya emang butuh nahu khusus yang pakai kitab khusus. Kalau pakai ini kurang jelas. Kadang yang minta, ada kalanya minta belajar lagi. Cuman ya karena itu, karena biasanya keduluan dimintai ngajar sama Al-Azhar. Gitu aja sih sebenarnya. Makanya saya sudah mulai merintis teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu ini IG saya. Nih, oh nggak bisa itu ya. Ulum wa Adkar. Ulum wa Adkar ya. Di situ saya kirim materi sebelum-sebelumnya atau praktek mengajar baru bulan kemarin. Saya juga ini bukan mengunggul-unggulkan saya teman-teman. Cuman eh, ya setiap orang beda-beda sih, setiap orang beda-beda. Kalau teman-teman pengen tahu pengalaman saya, ya sejak 2016 itu. Saya juga pernah mendalami, saya juga pernah eh, membina anak sampai juara sampai sekarang, juara satu terus terkait Olimpiade juga pernah. Di di IG saya tuliskan semuanya. Nggak semua sih, sebagian aja. Kemudian kalau teman-teman mau tahu CV saya juga boleh. Tapi itu mungkin nanti nggak langsung ya. Coba satu IG-nya nggak kelihatan.
ulum wa adkar. Saya pengen sekali Ustaz belajar kitab selanjutnya Jurumiyah, boleh. Ya nanti kalau ada temennya banyak. Nanti privat nanti jatuhnya. Kebetulan saya juga ngajar Jurumiyah di pondok. Jurumiyah juga matan juga Nadom Imriti. Nadom Imriti itu atasnya Jurumiyah. Sampai sekarang. Jadi emang dari dulu itu dipasrai nahwu sorof terus dari di pondok itu. Di sekolah juga. Taib, khalas ya. Khalas, maaf ya, soal. Jadi sementara kita lanjutkan materinya besok sesuai ini ya. Kemudian setelahnya nanti eh, tinggal lihat ke depannya. Taib, kepada hayanah tatim dirasatan nabi qiraatil hamdalah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Afwan.